malam Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2022, memang kami sudah merencanakan, sudah mengagendakan akan melakukan special interview dengan salah satu dosen ITB yang juga sekaligus sebagai pimpinan pondok pesantren Pulau Sari, Desa Cijolang, Kecamatan Buliman, Kabupaten Garut, Dr. Cece Alba. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan tentu terkait tentang tasawuf, kemudian tarekat. Nah ini Pak Haji, ini yang di tengah kegelisahan umat, terutama di abad ini banyak orang, terutama pejabat yang bermasalah, banyak yang lost confidence, tidak percaya diri. Kemudian mereka seringkali dikejar oleh keresahan, takut yang tidak jelas pangkalnya. Barangkali bisa menjelaskan cara jitu untuk mengobati hati. Ya tentunya kita harus dekat kepada yang mengendalikan hati. Bagaimana Pak Haji? Apakah harus lewat tarekat? Apakah memang harus lewat tasawuf? Tolong dibeberkan Pak Haji. Oke. Berbicara masalah tarekat itu tidak lepas dari tasawuf. Sebab tarekat itu mazhab dalam tasawuf. Habis tasawuf itu ialah proses bagaimana menyucikan hati supaya bisa dekat dengan Allah. Sehingga seorang sufi disebut sufi karena hatinya suci. Tasawuf itu proses. Orang yang sudah suci hatinya disebut sufi. Nah, tarekat itu mazhab dalam tasawuf. Jadi kalau trilogi ajaran Islam itu kan ada akidah, ada syariah, ada tarekat. Akidah aspek keyakinan dalam Islam, lahir ilmu akidah, ilmu tauhid, atau disebut juga teologi Islam. Syariah itu aspek hukum dalam Islam. Nah, sehingga mazhab dalam syariah disebut mazhab, atau aliran dalam fikih disebut mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Itu aspek hukum dalam Islam. Nah, yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu ialah aspek batin dalam ajaran Islam. Sehingga ilmu tasawuf itu disebut ilmu batin, bukan kebatinan. Ilmu apa? Disebut ilmu batin. Ilmu batin. Ilmu batin atau ilmu tazkiyatin nafsi. Atau kalau Al-Ghazali ilmu tasfiyatil qalbi. Manusia itu makhluk rohani. Ya, nah untuk bisa dekat dengan zat yang maha suci harus diserah. Itu hatinya. Makanya sunnah sufi tasfiyatil qalbi. Nah, aliran dalam tasawuf disebut at-thariqah. Aliran ya, aliran, ya. Jadi tarekat atau rikoh itu aliran ya Pak? Aliran dalam tasawuf disebut tarekat. Seperti yang berkembang di Indonesia, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, ada Idrisiyah, ada Tijaniyah, ya, ada Satariyah, dan lain-lain. Itu tarekat. Jadi aliran dalam tasawuf. Jadi ketika kita ingin mengamalkan tasawuf ya harus bertarekat. Bisakah bertasawuf tanpa tarekat? Bisa kalau hanya ilmu. Banyak orang banyak kan yang ahli dalam tasawuf. Sains sebagai ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan bisa. Kita bertasawuf tanpa tarekat itu hanya sekedar sains, ilmu. Orang Barat, orientalis banyak yang ahli ya, seperti Profesor Lendo itu ahli tasawuf. Kemudian Profesor William Chasitik itu ahli tasawuf Ibn Arabi. Dia orang Amerika tapi bisa membaca kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, dan bahasa Arabnya bahasa Arab kuno abad ke-5 Hijriah, Al-Futuhatul Makkiyah. Hebat ya. Jadi ketika berbicara masalah tasawuf, dia ahlinya tasawuf Ibn Arabi. Ya, tapi dia bukan untuk amal, hanya sekedar ilmu saja. Nah, kalau tarekat itu bertasawuf untuk diamalkan, itu tarekat. Nah, sehingga kalau bertarekat itu, kalau bertasawuf untuk diamalkan, yang bertarekat harus bertarekat. Jadi tidak bisa kita bertarekat tanpa tasawuf. Bertasawuf tanpa tarekat bisa, tapi kalau bertarekat ya harus yang guru. Oke Pak, orang seringkali mengkonotasikan bahwa tarekat itu hanya zikir dan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apakah itu hanya bentuk verbalistik saja? Apakah harus dibarengi dengan amal lainnya Pak? Ya, jadi amalan tarekat itu kan begini, orang yang mengamalkan tarekat itu dia berusaha untuk mengamalkan trilogi ajaran Islam. Jadi aspek keimanannya harus ada, aspek syariatnya harus ada, kemudian aspek mistisismenya atau aspek tasawufnya harus ada. So, kalau kita hanya beramal dari aspek
fikih saja itu namanya kan hanya lahir saja. Kalau Islam hanya aspek tasawuf saja itu kan aspek batin. Nah, padahal Islam itu kan lahir batin. Udkhulu fis silmi kapan gitu. Masuklah Anda ke dalam Islam lahir dan batin. Nah, lahir batin itu aspek syariat dan tarekatnya. Jadi kalau syariat itu kan berbicara masalah sah tidak. Jadi kalau ibadahnya, nah aspek syariat itu kan hanya sampai sah atau tidak. Jadi kita berusaha beribadah kepada Allah supaya sah menurut fikih. Ya, ilmu tentang syariat disebut fikih. Nah, sah atau tidak. Nah kalau aspek tasawuf maju selangkah. Jadi seorang sufi beribadah kepada Allah bukan hanya sah secara ilmu, tapi diterima enggak? Diterima enggak? Jadi maju selangkah. Nah orang yang mengamalkan aspek Islam secara keseluruhan itulah para sufi. Jadi di situ ada akidahnya, di situ ada syariatnya, di situ ada tarekat. Jadi Pak, untuk pencapaian itu ada tahapan ya. Pertama syariatnya dulu harus benar, ibadahnya harus benar, sisi keilmuannya harus benar. Kan seringkali ini publik ya, saya sering melihat orang yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian mereka menggeluti salah satu tarekat, Pak. Wah tiba-tiba ya cukup zikir aja katanya, Pak. Ini tidak pakai ilmu ya, Pak, mikum itu ya, Pak ya. Ya, kalau di tarekat itu kan ada pembinaan. Ya, dalam tarekat itu kan komunitas, organisasi ya para pengamal tasawuf yang di situ ada gurunya. Nah, di situ ada gurunya. Jadi tugas guru itu bukan hanya membimbing para murid, tetapi juga memberikan ilmunya. Makanya di dalam istilah ada manakiban ya. Kalau di dalam tarekat ada manakiban. Contoh dalam fikih ada manakiban syarul perjalanan. Nah, di situ bukan hanya amalia tapi juga ilmiah. Nah, sehingga motonya itu ilmu amalia, amal ilmiah. Ilmu amalia, ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar ilmu seperti orientalis. Amal ilmiah, amal harus punya landasan apa dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tarekat yang benar itu tarekat yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini perlu diketahui pemirsa bahwa Dr. Cecep Haji Alba adalah salah satu mantan rektor di Universitas sekarang di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Sudialaya, dan beliau sekarang udah jadi mantan rektor ya Pak ya. Bapak menjabat rektor di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah berapa tahun, Pak? 2 periode. Sampai R1 2 periode, rektor 2 periode. Berarti 8 kali 2 16 tahun. Jadi rektor ya, Pak ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Abah di sana jadi rektor. R1 2 periode, rektor 2 periode. Nah, sekarang yang jadi rektor adik saya Pak Asep. Jadi alhamdulillah Pak Asep Salahuddin sekarang udah jadi rektor ya, Pak ya. Dan saya percaya Asep Salahuddin dari sisi maafnya bobot sudah luar biasa. Ya, di komunikasi tapi juga dia ahli tasawuf. Oke, Pak. Sebagai kesimpulan, Pak, tadi saya minta tanggapan bagaimana di tengah kegelisahan, terutama di abad seperti sekarang ini, orang hilang kepercayaan diri, banyak orang bermasalah, kemudian lari ke tarekat Naqsabandiyah. Bapak bisa menjelaskan apa sih sejatinya tarekat Naqsabandiyah? Kemudian bagaimana mereka sehingga lari ke hal-hal spiritual? Tolong manfaatnya itu apa? Silakan. Jadi tadi saya sebutkan ada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah Qadiriyah. Nah, kalau tarekat yang di kampus kita itu ada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, di tarekat Qadiriyah. Mengapa kita bertarekat? Mengapa kita perlu bertarekat? Supaya ada gurunya. Sebuah tarekat itu boleh diamalkan atau disebutnya tarekat mu'tabarah karena ada 5 kriterianya. Pertama ada gurunya. Yang kedua sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga silsilahnya ittisal kepada Rasulullah. Ittisal bersambung. Nah, yang keempat ada gurunya, ada mursyidnya. Nah, yang kelima ajarannya bersifat universal. Siapa saja, kapan saja, di mana saja mengamalkan tarekat ya baik dan benar. Oke. Itu ya. Oke. Kalau gua mutabaroh jangan amalkan. Oke. Demikian perbincangan langsung dengan Dr. Haji Cecep Alba MA di rumahnya seputar ya. Tadi sudah dikatakan Pondok Pesantren Purwosari, Desa Jolang, Kecamatan Berulimbangan. As a closing statement ini di ujung bulan puasa, terutama di ujung bulan Ramadan, barangkali Bapak bisa berikan statement. Silakan. Jadi satu tadi belum silakan. Jadi mengapa kita perlu bertarekat? Supaya ada ketentraman hati, ada keteguhan iman, dan ada kesemangatan untuk beribadah. Itu bertarekat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang.
Oleh karena tenang maka semangat keilmuan tinggi, semangat kerja tinggi, dan yang beribadah juga tinggi gitu. Oke. Jadi supaya kita beribadah yang baik lahir dan batin, itulah Islamnya hakiki gitu. Oke Pak, Istilahnya. closing statement masih dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri. Oh, silakan. Oke, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minkum, selamat melaksanakan lahir dan batin. Mudah-mudahan Pak Bade dan kru selamat dan bahagia, sukses. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Dr. Haji Said Alba diberikan usia panjang, selalu sehat dan dimudahkan dalam jurusan. Oke. Dan Abah mudah-mudahan menjadi seorang kakek muda yang peduli terhadap cucu-cucunya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.